taat pada panggilan Tuhan. Yeremia 1 ayat 7 berkata, "Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan." Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teman-teman, ketika kita baca firman Tuhan ini, siapapun kita, kalau kita adalah orang Kristen, berarti firman Tuhan ini ditujukan buat kita, buat teman-teman dan saya. Firman Tuhan ini adalah panggilan kita semua, panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan memanggil kita untuk jadi saksinya, untuk mewakili Tuhan di dunia ini, dimanapun saat ini Tuhan tempatkan kita. Mungkin ayat ini dalam konteks Tuhan berbicara kepada orang yang dipilihnya sebagai nabi dan juga kepada murid-murid dan rasul-rasul yang sudah dipilihnya. Tetapi kita, karena kita sudah dipilih untuk percaya pada Tuhan Yesus, otomatis kita juga jadi murid-murid Tuhan Yesus. Kita jadi saksi Kristus juga, dan tidak ada alasan buat kita berkata bahwa saya tidak bisa dipakai Tuhan. Semua dari kita bisa Tuhan pakai. Yang penting di sini adalah bukan saya bisa atau tidak, tapi apakah kita mau atau tidak. Mungkin kita bukanlah pelayan Tuhan di gereja, mungkin kita tidak melayani di gereja, tidak berpartisipasi di gereja karena kita hampir tidak punya waktu, karena kita sibuk bekerja, sibuk dalam aktivitas kita, sibuk dalam menempuh pendidikan, sibuk mengurus usaha dan bisnis dan lain sebagainya. Tapi kita adalah murid Tuhan Yesus. Tuhan memanggil kita buat jadi saksinya, jadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saksi Kristus berarti kita adalah orang-orang yang sudah menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita selalu mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Kita selalu menerima berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus menyebarkan tentang pekerjaan-pekerjaan Kristus dalam hidup kita, tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tentang kebenaran. Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Tuhan panggil kita untuk menyatakan kasih, untuk peduli dengan sesama kita, untuk melayani sesama kita. Tua, muda, mau kita orang yang punya atau kita orang yang gak punya, Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk menjadi penolong bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Tuhan panggil kita untuk jadi penguat bagi sesama kita yang sedang menderita, yang sedang kehilangan harapan dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita dimanapun kita berada, untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, untuk jadi orang tua yang penyayang dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya, untuk jadi karyawan yang baik di tempat kerja, untuk jadi bos yang baik bagi karyawan-karyawan. Inilah panggilan Tuhan dalam hidup kita sebagai saksi Kristus. Kita harus mampu menyatakan pada dunia Tuhan Yesus itu seperti apa, ajaran yang kita terima itu seperti apa, iman kita itu seperti apa, karakter kita seperti apa. Kita harus mampu menunjukkan karakter Kristus seperti apa yang ada dalam diri kita. Kita harus bisa menunjukkan pada dunia, agar dunia bisa melihat dan menyaksikan Tuhan Yesus lewat hidup kita. Meskipun keadaan hidup kita tidak selalu berjalan mulus, ada banyak tantangan kehidupan yang harus kita hadapi, tapi Tuhan memanggil kita untuk jadi saksinya. Dan Tuhan tidak sekedar memanggil kita, teman-teman, Tuhan janji akan menyertai kita. Tuhan tidak akan biarin kita, Tuhan akan memperlengkapi kita, Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita ketika kita menjadi saksinya. Kita nggak akan sendirian, Roh Kudus akan membimbing kita, akan menuntun kita. Karena itu pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teman-teman, kita adalah orang-orang yang spesial di dunia ini karena Tuhan pilih kita untuk jadi muridnya. Tuhan pilih kita untuk menyebarkan Injilnya, kabar baik Tuhan, kasih Tuhan, untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan pilih kita untuk percaya pada Tuhan Yesus, dan Tuhan tidak asal pilih. Tuhan tahu kita bisa, Tuhan tahu kita mampu, dan Dia sendiri yang sudah menanam benih kemampuan itu pada kita masing-masing, pada saya dan teman-teman. Amin. Kalaupun kita merasa tidak mampu, kita masih kurang ini, masih kurang itu, Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa kita sebetulnya mampu. Jangan takut, Tuhan yang akan memampukan kita. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Begitu spesialnya kita di mata Tuhan, teman-teman. Tuhan pilih kita karena Tuhan kenal siapa kita. Tuhan tahu jalan hidup kita. Tuhan tahu kita berada di keluarga yang seperti apa ketika kita dilahirkan. Tuhan tahu cara kita dibesarkan oleh orang tua kita, mau kita dibesarkan dengan cara yang salah atau cara yang benar, atau kita dibesarkan tanpa sosok seorang ayah atau seorang ibu, atau kita terlahir yatim piatu. Tuhan tahu, dan Dia tahu semua tentang kita karena Dialah yang menciptakan kita. Dia kenal siapa kita, Dia tahu pasti seberapa besar kemampuan kita, Dia tahu kita mampu, makanya Dia memilih kita, Dia memanggil kita, dan respon kita sebagai seorang yang dipilih Tuhan sudah seharusnya kita taat pada panggilan Tuhan. Amin. Yeremia 1 ayat 5 berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa.